Review drama Korea The Uncanny Counter episode 1 part pertama. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, tekan tombol lonceng subscribe-nya ya. Nah, di episode pertama kali ini kita disuguhkan dengan scene di mana sebuah keluarga ini sedang pergi naik kendaraan. Ada seorang ayah, ibu, lalu sang anak. Nah, di sini ngingetin Mimin sama drama The Tale of Gumiho juga nih teman-teman. Namun di sini bakalan beda ceritanya. Di sini seorang anak kecil bersama kedua orang tuanya ini lagi naik mobil dan mereka bercerita banyak. Ya, di sini ayahnya itu bilang bahwa mereka bakalan berlibur dan di sini tapi si Somun, nama anak kecil tersebut ini minta bahwa kedua orang tuanya ikut, kalau tidak dia tidak ingin berlibur. Nah, di sini orang tuanya pun yang namanya orang tua ya kan, sebagai orang tua pasti ingin menuruti anaknya, ingin memberi yang terbaik untuk anaknya. Jadi kedua orang tua ini pun bersedia untuk ikut. Nah, namun tak lama kemudian sang ayah si Somun ini tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang berada dalam bahaya. Nah, di situ ini pria yang dalam bahaya tersebut menelpon ayah si Somun dengan mengatakan bahwa ayah si Somun ini harus berhati-hati karena akan ada orang yang melukai dirinya dan keluarganya. Namun belum sempat kata-kata dari si Gwon ini, Gwon nama pria yang sedang dalam bahaya tersebut, tiba-tiba kendaraan ayah si Somun dan keluarga kecilnya ini tiba-tiba saja ditabrak oleh sebuah truk, teman-teman. Nah, di situ juga si Gwon yang tadinya meminta bantuan yang mengatakan bahwa si ayah Somun ini harus berhati-hati, tiba-tiba juga mengalami hal yang buruk. Dia harus dihajar oleh sekelompok orang. Nah, di sini sebenarnya Mimin belum tahu arah ceritanya kemana. Kenapa mereka tiba-tiba aja mengalami musibah seperti ini? Nah, sepertinya di sini ayah si Somun kan menyebut pria tersebut adalah seorang detektif. Nah, di sini mungkinkah mereka ini sedang menyelidiki sebuah kasus lalu menghadapi sebuah masalah atau seperti apa? Mimin belum tahu. Nah, kisah pun berlanjut nih, dipotong di 7 tahun kemudian. Di tahun 7 kemudian ini si Somun yang tadi anak kecil tadi ini ternyata sudah dewasa. Dia sudah SMA dan dia di sini tinggal bersama neneknya. Dia tuh sayang banget sepertinya sama neneknya. Hingga neneknya ini kan udah agak pikun nih kawan-kawan. Nah, di sini si Somun ini dengan telaten membersihkan wajah sang nenek yang sudah pikun, dan dia bilang neneknya ini kan susah diatur ya kan, namanya nenek. Dia bilang kalau neneknya itu sangat cantik dan neneknya itu tersipu-sipu malu nih teman-teman. Nah, nenek canggih nih kalau menurut Mimin ya. Nah, kemudian scene pun beralih ke kakek si Somun yang sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Nah, di situ lalu kamera mengarah ke prestasi Somun selama ini. Di sana ada gambar-gambar Superman dan gambar-gambar superhero lainnya. Akankah emang kemudian scene juga mengarah kepada kaki si Somun yang sepertinya yang waktu itu kan si Somun mengalami kecelakaan nih. Mungkin di situ nanti si Somun punya pengaruh lah di kakinya nih. Ada pengaruh dari kecelakaan tersebut di kaki si Somun pastinya. Itu dia lalu mengamati buku-buku sketsa di sini. Sepertinya sih kalau menurut Mimin si Somun ini seorang penulis ya, atau benar atau enggak, menurut sinopsis yang beredar si Somun ini adalah seorang penulis cerita. Nah, makanya disitu banyak nih teman-teman gambar-gambar sketsa dari si Somun. Nah, tak lama kemudian si Somun pun pamit untuk pergi ke sekolah. Nah, di sini kakeknya ingat tanggal 12, bahwa tanggal 12 itu sepertinya tanggal spesial bagi mereka, namun scene-nya dipotong. Nah, kemudian si Somun pun pergi bersekolah bersama temannya bernama si Juyun dan Ungmin. Sepertinya nggak sekolah sih, tapi memang si Somun ini izinnya pergi ke sekolah. Mereka lalu melintasi jembatan dan mereka naik
sepeda barengan ini, si Ungmin sama si Somun dan si Juhyun sendirian. Nah di sini mereka tuh banyak bercerita tentang cerita yang akan ditulis oleh si Somun. Sepertinya mereka bertiga ini adalah kumpulan dari penulis, kumpulan siswa-siswa yang menulis dan membuat komik sepertinya. Nah, kemudian di sini mereka berkeliling kota, berkeliling di jalan, berkeliling dengan cerita-cerita banyak tentang superhero yang bakalan dibuat oleh si Somun. Mereka mengelilingi jalanan, menyusuri jalanan. Mereka juga melewati sebuah markas yang katanya ini bakalan jadi markas yang dikuasai oleh superhero tersebut. Nah, sesampainya di jalan mereka ketemu sama seorang ibu-ibu yang lagi mencari keluarganya yang hilang, dan di sana si Somun ini ngambil selebaran di sana, padahal sebelumnya dia udah mengambil selebaran tersebut. Jadi si Ungmin bilang kalau bukankah dia sudah mengambil selebaran itu saat itu. Nah, dia bilang kalau itu untuk rasa peduli dia. Nah, kemudian ketiganya pun pergi ke kedai alias warung alias restoran yang menjual mie. Namun di sini banyak banget antrian panjang yang dimana para orang-orang ingin membeli mie tersebut. Sepertinya mereka sih punya rahasia ya. Begitulah kata-kata dari beberapa pelanggan yang bersedia menunggu untuk membeli mie tersebut. Nah, sepertinya ada resep khas yang dimiliki oleh restoran tersebut. Nah, di sini ternyata pemilik restoran tak lain ada 3 orang. Satu adalah pelayannya bernama Do Hana yang diperankan oleh Kim Sejong Gugudan. Kemudian ada 2 orang lagi, satu Ajuma dan satu lagi adalah Ajose. Di sini lihai banget mereka dalam mengolah makanan tersebut. Namun tak lama kemudian si Dohana ini kan lagi mengambil barang di belakang, namun tiba-tiba pikirannya itu berkelebat karena emang dia ini sebenarnya bisa melihat, bisa mencium arwah dari radius yang sangat jauh. Nah, sepertinya di sini dia segera datang ke kedua temannya, tak lain Ajuma dan Ajose Chumaok dan Gomotak untuk segera menangkap seseorang. Dan sepertinya mereka ingin menangkap roh jahat yang sedang berkeliaran. Nah, di sini mereka dengan cepat menutup gerai toko mereka, toko restoran mereka, dan mereka pun pergi. Nah, ketiganya ini kan tadi datang ke sana dan mereka pun merasa sangat sedih karena mereka ingin makan mie. Dan di bus ternyata ada seorang pria yang dihubungi oleh si Dohana ini dengan kedua temannya tersebut bahwa mereka akan menangkap seorang arwah. Dan di sini paman tersebut segera berlari bersama ketiganya ini untuk mengejar seorang pria yang memakai jaket berwarna hitam. Nah, padahal si Ajuse ini yang tadinya naik bus itu ingin makan mie, namun diurungkan dia karena emang ingin menangkap roh jahat yang sedang berkeliaran tersebut. Di sini memang tugas mereka ini teman-teman adalah untuk membasmi roh-roh jahat yang ada di dunia. Drama ini emang seru banget di awalnya ya. Masih di part 1 nih Mimin bakal cerita dan bakal membatasi penjelasan dari review drama ini. Nah, ketiganya pun berlari karena memang udah tahu bahwa roh jahat tersebut. Nah, roh jahat tersebut yang pakai jaket hitam itu pun segera berlari dan mereka pun akhirnya berkejar-kejaran melewati gedung-gedung yang tinggi, dan tak lama kemudian mereka pun bisa bertemu dengan roh jahat tersebut dan terjadilah adegan perkelahian di antara mereka. Namun begitu sulit untuk menangkap si roh jahat tersebut meskipun mereka sudah ketemu. Nah, saat terjadi baku hantam tersebut, si Dohana ini bahkan dijambak rambutnya oleh si roh jahat tersebut. Walaupun mereka bertiga sepertinya akan sangat sulit untuk menangkap pria tersebut. Bahkan si Gomotak itu juga dihajar juga, meskipun udah bisa menghajar si pria
jaket warna hitam itu. Dia level 3 katanya, seperti itu kata si Gomotek. Nah, sesampai di situ si roh jahat ini pasti punya kekuatan yang lebih daripada mereka. Meskipun bertiga nih kawan-kawan, mereka tuh tetap aja kalah. Nah, di sini Ajuma tersebut datang dan mencoba untuk menghajar si pria tersebut, namun tidak bisa juga karena saking kuatnya. Nah, kemudian pria tersebut ini pergi, berhasil lolos, dan di sini ternyata Ajuse yang tadi naik bus itu berhasil mengintili ya kalau Mimin bilangnya, mengikutilah roh jahat tersebut dan berusaha untuk menangkapnya. Namun sepertinya perkelahian yang terjadi di antara mereka ini sangat sengit dan Ajuse tersebut pun dikalahkan oleh pria yang merupakan roh jahat tersebut. Nah, di sini ketiganya tadi kan udah kalah nih, si Dohana, Cumae sama si Gomotak tadi. Nah, di sini mereka ternyata terlambat karena pria yang roh jahat tersebut berhasil membunuh si Ajuse yang tadinya di bus tadi yang mengejar dia. Dia lalu menyerap energi tersebut sehingga matanya pun memerah, dan si roh jahat bilang ini adalah yang terenak selama ini. Namun ternyata energi yang dihisap tersebut malah tidak bisa dihisap oleh roh jahat tersebut dan berhasil pergi dan mencari sesuatu. Sepertinya ini ingin merasuki seseorang dengan memanggil culjung. Nah, seperti itu. Namun sulit sekali sepertinya, dan di sini melintasi kota. Kemudian ketiganya tadi ini si Somun dan kedua temannya tadi kan makan di sebuah restoran lain karena emang tuh mereka pingin banget makan sesuatu yang bernama mie, ya kan, makan mie lah. Namun di sini setelah mereka makan, mereka selesai, mereka pun pergi, ya kan, dan energi tersebut tiba-tiba saja memasuki si Somun, dan si Somun ini seperti terangkat dan teman-temannya heran, seperti petir ya, terlihat seperti petir. Namun tak lama kemudian si Somun ini jatuh dan si Somun ini sebenarnya nggak apa-apa. Nah, namun setelah berhasil dimasuki oleh si energi putih tersebut, roh putih tersebut, si Somun rambutnya ini terjadi sesuatu, dia seperti keriting-keriting gitu nih guys. Sini teman-temannya itu tertawa dan si Somun pun merasa sangat kebingungan. Apa ini? Seketika dia meraba rambutnya yang nggak sedikit sih, emang keriting gitu. Nah, setelah itu kan si Somun ini pulang untuk merayakan ulang tahun. Sepertinya sih ulang tahun sang nenek ya, ataupun ulang tahun si Somun. Oh, ternyata ulang tahun si Somun, teman-teman. Nah, di tanggal 12 tadi yang ditandai oleh sang kakek. Namun di sini nenek bilang, "Kenapa kau ambil kue milikmu?" Nah, milik si Somun tadi. "Siapa Mun?" Si Somun ini bercanda. Nah, di sini nenek ini malah menumpahkan kue tersebut ke wajah si Somun dan si nenek tertawa. Nah, setelah itu si Somun pergi untuk membersihkan wajahnya, namun dia melihat 5 titik hitam di tangannya. Nggak 5 sih, 10 ya, kan tangannya 10. Namun saat dia membersihkan, ingin memakai sabun, tiba-tiba sabunnya itu hancur nih teman-teman. Beberapa sabun yang hendak dipakai dia tuh hancur seketika, dan ketika dia memegang sesuatu, tiba-tiba semuanya hancur. Nah, di sini si Somun lalu teringat apa yang terjadi pada dia. Padahal dia hanya tersambar petir. Apakah ini efek 5 titik-titik di tangan dia itu? Apakah efek dari tersambarnya petir yang tadi dialaminya? Tak lama dia pun bermimpi ketemu sama seorang nenek-nenek berambut putih, dan dia seperti nyata. Dan nenek itu bilang kalau nama dia adalah Wigen. Di sini si Somun itu antara mimpi dan tidak. Menurut dia sih itu nggak mimpi karena emang sentuhan dari
sang nenek tersebut memang benar-benar nyata. Kemudian di sekolah nih, di perpustakaan, dia cerita kepada si temannya, si Juyon. Dia bilang kalau dia memang bermimpi seperti tidak bermimpi gitu, seperti kenyataan. Nah di sini si Juyon malah bercanda, apakah dia menyentuhmu dan kalian melakukan sesuatu seperti itu, dan dia bilang sangat eksotis nenek tersebut. Nah si Juyon bilang, kau berpikir mesum, seperti itu. Namun di sekolah, di tempat yang sama juga di perpus, dia melihat sang teman, yaitu siapa ya namanya ya, si kawannya lah tadi, itu lagi dibully sama teman-temannya. Nah dia sih kesal, si Somun kesal melihat temannya si Ungmin ini diperlakukan tidak baik, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sih memang membela temannya, namun si Ungmin ini mungkin merasakan memang si Somun ini kan nggak sempurna kakinya, jadi dia minta si Somun ini nggak usah memperhatikan hal tersebut gitu. Banyak sih orang di perpus tersebut yang melihat kejadian tersebut, namun tidak bisa membantu si Ungmin karena emang mungkin si Hyokyu ini emang orang yang penting di sekolah mungkin. Nah di part 1 ini bakal Mimin akhiri dengan kedatangan Choi Jang-mul. Siapa sih sebenarnya Choi Jang-mul ini? Pasti kalian penasaran. Apakah dia termasuk superhero ataupun dia termasuk karakter jahat? Sampai jumpa ya di review drama selanjutnya.